Milenial BNN Provinsi Jawa Barat, seperti biasa dalam setiap episode kami menampilkan tokoh-tokoh komunitas yang mempunyai pengaruh, yang merupakan influencer bagi generasi muda. Telah hadir di sebelah saya narasumber yang sudah bisa menembus chart di Rusia, ya. Ini ada Rido Virus, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata memang musik ini universal, bisa dinikmati oleh semua bangsa manapun di dunia ini. Kita akan langsung berbincang dengan narasumber kita berikut. Sobat Milenial BNN Kota Bandung, saya sudah kedatangan narasumber kita. Ada dua narasumber sebetulnya. Yang pertama adalah Rido Virus, seorang finalis Indonesian Idol, dan juga sebuah band yang fenomenal yang sudah menembus digital worldwide music, sudah sampai ke Rusia. Ini adalah band Velo yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Halo, kita dari Velo. Saya Jay, drummer. Saya Elsur, gitaris. Saya Viko di kotak. Dan saya juga Iboy di bass. Halo, saya Rido Virus, Idol 2012. Sobat Milenial BNN Jawa Barat, kita akan bertanya nih langsung ke teman-teman kita dari band Velo. Rekan-rekan, ini apa sih maksudnya pemakaian nama Velo ini, terus bagaimana sejarah berdirinya band Anda? Ya, untuk nama Velo sendiri sebenarnya itu kita ambil dari teknik numerologi, yang artinya itu dari huruf V itu angka ke-22, huruf E angka ke-5, huruf L angka ke-12, dan huruf O angka ke-15. Nah, dari situ dijumlahkan itu menjadi 54. Nah, arti 54 ini dalam teknik studi numerologi itu artinya berkepribadian baik, mempunyai tanggung jawab, dan bisa membantu, dan mempunyai ekspresi yang kreatif. Mungkin seperti itu filosofinya. Untuk tambahan, Velo terbentuk sekitar tahun 2018 dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis. Kebetulan kita ini kan teman-teman yang mungkin agak dekat. Dulu sempat satu band juga, namanya Mr. X ya. Mr. X. Jadi kebetulan pas sekarang ada project baru, terus nggak ada salahnya kalau kita lanjut lagi, terus masih bisa berkarya lagi. Ini kan Velo sudah live di digital music worldwide ya. Itu berapa lama prosesnya dari pembuatan album sampai dengan bisa tayang di sana di Rusia? Oke, untuk proses Velo di recording, kita mungkin hampir 2 bulan dulu udah rampung. Kebetulan video klipnya untuk waktu dekat ini akan segera rilis, tungguin aja. Untuk produksi album Velo sendiri kita berjalan selama 2 bulan. Memang agak lambat karena kita kebetulan sedang ada pandemi. Jadi kita memakan waktu 2 bulan. Setelah itu kita bisa dibilang band yang mandiri. Kenapa mandiri? Karena kita itu semuanya dilakukan sendiri, dari mulai recording, mastering, mixing, dan lain-lain kita lakukan sendiri. Kita memaksimalkan peralatan yang kita punya di rumah, itu home studio. Lalu kita bekerja sama dengan Telco Digital Music Symphony dari Singapura, sehingga kita bisa memasarkan di luar negeri. Untuk sedikit tambahan, karya kita khususnya Velo bisa dinikmati di digital music worldwide. Jadi untuk pasaran kita merapat ke Asia dan dunia, bisa dinikmati di dunia. Ada satu hal yang menarik yang barusan saya dengar, bahwa dikatakan band ini mandiri dari mulai produksi sampai dengan memasarkan karyanya itu dilakukan secara mandiri, artinya dikerjakan dengan peralatan sendiri dan hal-hal yang bersifat mandiri. Dan ini saya tanyakan, bagaimana sih teman-teman bisa berkreasi menggunakan peralatan sendiri, sementara yang saya tahu kalau untuk rekaman itu membutuhkan fasilitas yang harus memenuhi standar tertentu. Apakah memang fasilitas yang kalian semua gunakan bisa menghasilkan suara yang baik? Ya, untuk proses sendiri itu kan kita lakukan di rumah gitu. Jadi untuk sebenarnya tidak ada yang sulit untuk sekarang ini karena serba digital gitu. Jadi kita memanfaatkan dan memaksimalkan
digital itu sendiri sehingga kita bisa tetap berproduksi dan berkreasi. Lalu untuk pengerjaannya sendiri awalnya kita cuma belajar dari Google, dari YouTube, banyak di situ untuk cara-caranya. Lalu kita mencoba belajar sehingga kita bisa menghasilkan musik yang kita mau, dan alhamdulillah musik kita mungkin bisa dibilang baik. Seperti yang tadi Jay bilang, kita mungkin belajarnya itu otodidak. Kita bagaimana cara menggunakan internet yang bijak, untuk yang belum kita tahu mungkin kita googling aja di YouTube atau apa saja. Jadi untuk menambah keilmuan kita dan kita bisa berkarya terus, bisa menggunakan digital music recording itu sendiri dengan baik. Sekarang saya beralih pertanyaan saya ke narasumber berikutnya, Rido Fairuz, seorang finalis Indonesian Idol. Ini Rido, saya mau tanya, bagaimana sih sejarahnya sampai lagu Rido ini bisa menembus ke Qobuz dan Yandex ya, Qobuz di Jepang dan Yandex itu top hits di Rusia ya. Gimana itu caranya bisa menembus chart supaya bisa menjadi inspirasi juga bagi rekan-rekan milenial yang ingin berkarir di bidang musik. Sebagai seorang solois, bagaimana caranya Rido bisa melakukan hal tersebut? Berawalnya saya tuh suka bikin lagu. Terus saya ada teman yang bisa membuat musik, yaitu dari Velo Band, dan kita saling bantu sekarang. Saya pun bingung kalau lagu saya bisa diterima di pasaran luar, dan saya nggak nyangka gitu, karena lagu Indonesia bisa laku di luar negeri sama sih. Kalau untuk live musik digital sama seperti Velo Band ya, bekerja sama dengan Telkom Singapura. Sobat milenial BNN Kota Bandung, kita bisa menyimak bahwa ternyata Rido ini berposisi di Kota Bandung dan band Velo di Kota Tasik. Ini yang menarik, bagaimana mereka bisa melakukan aransemen musik bersama dengan cara-cara online. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Untuk kerjasamanya mungkin kita sama Rido, kita kan seperti saya bilang tadi menggunakan internet bijak. Itu kan kita bisa menggunakan aransemen online. Jadi gini ceritanya, Rido bikin guide vokal, terus pakai metronom, terus kirim ke kita via Google Drive. Nah di situ untuk aransemennya sendiri kita bikinin di rumah pakai alat yang seadanya. Terus sudah jadi musik kita kirim lagi ke Rido, jadi kan bolak-balik terus ya. Iya betul. Terus untuk take vokal yang terakhir mungkin Rido masuk take vokalnya setelah aransemen kita yang dari Tasikmalaya menuju ke Bandung udah jadi gitu. Sobat milenial BNN Kota Bandung, kita bisa dengar barusan bahwasannya dengan kemauan dan dengan ikat untuk berkarya, kita bisa mengalahkan semua batasan ruang dan waktu. Dengan fasilitas yang seadanya tetap kita bisa berkreasi. Nah, yang ingin saya minta sekarang dari rekan-rekan band Velo dan dari Rido, tips-tips apa yang selama ini mereka lakukan yang mungkin juga bisa memberikan pengaruh bagi rekan-rekan secara positif tentunya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa melakukan pencapaian seperti yang mereka capai selama ini? Saya persilakan Rido. Ya, bagi saya yang jelas itu nomor satu harus hidup sehat, karena kalau nggak sehat nggak akan bisa. Kita jauhi narkoba dan mulainya dengan Bismillah, insya Allah pasti lancar, karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Harus selalu sabar dan selalu berkarya. Pesan-pesannya buat adik-adik saya yang baru mulai atau yang sudah terjun dari dulu, jangan pernah putus harapan atau apa, terus selalu berkarya dalam karyanya, jangan pernah ini, terutama untuk komposer, berkaryalah sebanyak mungkin, jangan pernah bosan, karena itu suatu saat bisa jadi tabungan kita di masa depan dan untuk anak cucu kita. Itu aja. Satu hal yang menarik lagi adalah tentang
bagaimana caranya mengkonversi karya menjadi sebuah nilai mata uang ya. Kita lihat bahwa karya ini sudah menembus ke luar Indonesia, tentunya yang saya pikirkan akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk materi. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan, bagaimana caranya sebuah band di Indonesia bisa menembus chart di luar negeri dan kemudian akan ada feedback berupa penghargaan berupa materi. Bagaimana caranya karya ini bisa menjadikan sebuah sumber income bagi musisi seperti band Velo ini? Mungkin untuk penghasilan kita sebagai musisi ada 3 hal. Yang pertama, kita punya penghasilan itu dari performing right, yang kedua dari exclusive right, dan yang ketiga dari sinkronisasi right. Dan untuk di Indonesia saat ini ada badan yang ditunjuk dari luar negeri, dari ISAK, yaitu WAMI, yang mengelola dari ketiga hal tersebut tadi. Jadi saya sarankan untuk para musisi atau komposer sebaiknya untuk yang udah punya hasil karya sebaiknya bisa merapat ke WAMI atau bisa daftarkan hak atau karya cipta kita ke WAMI. Mungkin untuk tips dari saya buat generasi milenial, sebaiknya kita hidup 100% bebas narkoba. Mungkin untuk menghasilkan sebuah karya itu kita membutuhkan otak dan pemikiran yang sehat dan tanpa dibarengi oleh narkoba, sehingga kita bisa menghasilkan karya yang bagus, yang bisa diterima di masyarakat, dan kita bisa eksis terus, tetap berkarya tanpa harus menggunakan narkoba. Hidup sehat itu adalah faktor untuk membuat sebuah karya. Jadi kita harus hidup sehat dan jauhi narkoba. Dan juga buat teman-teman yang suka ngeband, yang jangan putus asa dan jangan berkecil hati, karena di zaman ini udah banyak cara-cara. Tinggal cari aja cara-cara di YouTube banyak, atau bisa bergabung sama kita ya, bisa join gitu sama kita. Hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia.